Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerapan biomekanika pada sistem gerak manusia, yaitu setiap harinya sebagian besar manusia akan melakukan aktivitas yaitu berdiri, berjalan, atau menaiki tangga. Di saat yang lain, banyak anak-anak dapat berjalan dengan sedikit instruksi dan perintah dari orang tuanya. Ini terjadi akibat adanya dorongan emosional. Sayangnya, kondisi hidup di zaman modern ini manusia tidak banyak membutuhkan gerakan untuk aktivitas fisiknya, padahal hal tersebut dapat mencegah penyakit kronis yang timbul akibat sedikitnya aktivitas fisik. Di sisi lain, sebagian manusia beraktivitas dan bergerak secara langsung dan merasakan manfaat aktivitas fisik. Pengajar pada sekolah olahraga, pendamping olahraga, pelatih atletik, ahli pengobatan adalah sebagian profesi untuk menolong orang-orang mencapai manfaat dari aktivitas fisik. Biomekanika mempelajari gerakan manusia dan penyebabnya dalam kehidupan. Biomekanika menyediakan informasi yang penting agar lebih efektif dan pola gerakan-gerakan yang aman, peralatan dan latihan yang relevan untuk meningkatkan gerakan manusia. Keahlian kinesiologi dapat menyelesaikan masalah gerakan manusia setiap harinya, dan tools yang sangat penting adalah pada biomekanika. Definisi biomekanika identifikasi sebagai the student of the movement of living things using the science of mechanics. Hertz 1974 dalam Knudson 2007. Mekanika adalah cabang dari fisika yang berkaitan dengan uraian tentang gerak dan bagaimana kekuatan gerakan terbentuk. Kekuatan aktivitas pada kehidupan dapat memunculkan gerakan untuk merangsang kesehatan untuk tubuh dan berkembang, atau menyebabkan beban lebih pada jaringan kelelahan. Biomekanika menyediakan konsep dan tools matematika yang merupakan kebutuhan untuk memahami bagaimana makhluk hidup, terutama manusia, bergerak, dan bagaimana keahlian kinesiologi dapat membuat dan meningkatkan gerakan yang aman. Ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu, atau antara lain kinesiologi, rekayasa, fisik, biologi, zoologi, tertarik pada biomekanika. Dengan kinesiologi, banyak ahli biomekanika tertarik untuk mengaplikasikan biomekanika untuk olahraga dan latihan. Aplikasi biomekanika pada gerakan manusia dapat diklasifikasikan dalam dua bidang, yaitu untuk meningkatkan kinerja dan mencegah mengurangi cedera. Yang pertama, meningkatkan kinerja. Kinerja gerak manusia dapat ditingkatkan dengan beberapa cara. Gerakan yang efektif melibatkan faktor anatomi, keterampilan neuromuskular, kapasitas fisiologi, dan kemampuan kognitif atau psikologi. Banyak ahli kinesiologi menentukan teknik perubahan dan memberikan perintah yang mengizinkan orang untuk meningkatkan kinerja. Biomekanika sangat bermanfaat untuk meningkatkan kinerja dalam bidang olahraga atau aktivitas di mana teknik adalah faktor penting dibandingkan dengan struktur fisik atau kapasitas fisiologi. Sejak munculnya biomekanika yang merupakan pengetahuan tentang teknik gerakan, biomekanika memberikan manfaat penting pada satu dari beberapa keterampilan utama pada keahlian kinesiologi, analisa kualitatif pada gerakan manusia. Sementara itu, teknik atau biomekanika selalu berkaitan dengan gerakan manusia. Dalam banyak aktivitas pada faktor psikologi, anatomi, atau fisiologi sangat berhubungan untuk berhasil. Berlari adalah contoh yang tepat dengan bermacam-macam gerakan. Beberapa yang harus dipertimbangkan pada riset tentang biomekanika dari cara berlari sehingga pelatih dapat menentukan teknik berlari yang cocok dengan atlet. Kinerja manusia juga dapat ditingkatkan dengan meningkatkan perancangan atau desain pada peralatan. Hal ini berkaitan untuk material baru dan teknik perancangan. Ketika perubahan tersebut diintegrasikan dengan informasi tentang kinerja manusia, maka perancangan peralatan dibuat berdasarkan biomekanika. Ada banyak contoh ketika aplikasi biomekanika pada perubahan desain peralatan dapat meningkatkan kinerja olahraga. Ketika desain lembing ditingkatkan sejak tahun 1980-an, dihasilkan lemparan yang lebih jauh. Kemudian didesain ulang dengan distribusi berat.
pada New Rules lembing melalui jarak aman, di mana pada awalnya membuat raket tenis lebih yang disesuaikan dengan kekuatan otot pemain muda. Di sisi lain, penelitian biomekanika meningkatkan kinerja dengan latihan lanjutan dan program pengaruh keadaan. Pembahasan biomekanika pada latihan gerakan dan pelengkapan latihan untuk menentukan latihan yang efektif untuk meningkatkan kinerja. Penelitian biomekanika pada latihan sering dibandingkan untuk riset olahraga atau aktivitas dengan fokus pada latihan. Kekuatan dan pengaruh profesionalisme dapat dengan baik menerapkan prinsip kekhususan ketika riset biomekanika digunakan pada pengembangan program latihan. Aplikasi biomekanika pada bagian medis yaitu ortotis dan prostetis yang berhubungan untuk mencegah cedera. Tetapi pada prostetis saat ini didesain untuk meningkatkan kinerja atlet yang lumpuh. Analisa kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, analisa kuantitatif yaitu yang melibatkan pengukuran pada variabel biomekanika dan biasanya membutuhkan komputer untuk mengerjakan penghitungan kinerja. Setiap gerakan pendek akan mempunyai ribuan contoh pada data yang dikumpulkan dan diskalakan pada angka-angka yang diproses. Yang kedua, analisa kualitatif didefinisikan sebagai system observation and introspective judgment of the quality of human movement for the purpose of providing the most appropriate intervention to improve performance. Sebagian besar penelitian biomekanika adalah tergantung pada rigid body dari sistem rangka. Mekanik rigid body dibagi dalam statik dan dinamik. Statik adalah studi tentang objek diam atau gerakan seragam, tetap atau konstan. Sedangkan di dinamik adalah studi tentang objek yang dipercepat dengan gaya gerak. Yang paling penting, dinamik dibagi ke dalam dua cabang yaitu kinematik dan kinetik. Kinematik adalah penggambaran. Dalam kinematik, gerak objek selalu diukur secara linier dengan cara meter, feet, dan lain-lain. Atau istilah putaran dengan radian, derajat, dan lain-lain. Contoh dari kinematik bisa jadi kecepatan seorang atlet panjang, langkah atau laju putaran, atau pergerakan pinggul. Sedangkan pengertian dari kinetik yaitu diperhitungkan dengan penentuan penyebab gerak. Sebagai contoh, variabel kinetik dalam menjalankan gaya kaki dan gaya pada kedap udara. Pemahaman variabel-variabel ini memberikan arahan pelatih tentang penyebab berjalannya suatu kinerja. Informasi kinetik sering memberikan tenaga untuk meningkatkan gerak manusia sebab menyebabkan dari kinerja yang lemah. Sebagai contoh, mengetahui tentang waktu dan ukuran gerak. Renggangan pinggul merupakan kelemahan dari take off sepanjang pelompatan. Mungkin lebih menggunakan kinerja yang bertambah daripada mengetahui bahwa lompatnya lebih pendek daripada yang diharapkan. 9 prinsip dari biomekanika. Segala macam pengukuran biomekanika secara linier dan variabel mekanika putaran menemukan penyebab gerakan manusia. Sementara studi ini adalah secara ekstrim menarik seseorang biomekanis. Beberapa mahasiswa kinesiologi dan para ahli tidak mungkin membangkitkan semangatnya dalam menemukan. Hampir seluruh ahli kinesiologi menginginkan untuk mengetahui aturan-aturan dasar biomekanika yang dapat mereka aplikasikan dalam pekerjaannya. Selanjutnya, aturan dan hukum. 9 prinsip biomekanika yang mengikuti bentuk prinsip umum yang berhubungan dengan gerakan manusia adalah penting untuk menyatakan bahwa prinsip penerapan tidak sama sebagai hukum keilmuan. Skin adalah metode sistematik untuk menguji hipotesis dengan fakta-fakta percobaan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kita terhadap kenyataan. Ilmu menggunakan proses diketahui sebagai metode keilmuan untuk menguji teori tentang suatu fenomena dengan pengukuran. Mengevaluasi kembali dasar teori berdasarkan data. Akhirnya, ilmu menarik dalam menemukan kebenaran, bukti-bukti atau hukum alam yang membuktikan pemahaman yang paling nyata.
Teknologi merupakan istilah yang selalu dipakai dalam menawarkan pada peralatan dan metode pengetahuan ilmu terapan guna memecahkan masalah atau mengerjakan tugas. 9 prinsip untuk aplikasi biomekanika. 9 prinsip biomekanika merupakan jumlah minimum atau yang dapat diterapkan pada semua gerakan manusia, sebab mereka membuktikan suatu paradigma sederhana ataupun struktur untuk menerapkan pengetahuan biomekanika. Nama-nama prinsip diambil secara bahasa umum aplikasi, bagaimanapun juga masing-masing dapat secara langsung terhubung pada konsep maupun hukum biomekanika. Selanjutnya, prinsip utama biomekanika yaitu force motion principle. Gaya gerak mengatakan bahwa gaya-gaya yang tidak setimbang merupakan gerakan tubuh kita atau objek ketika kita masing-masing mengerjakan atau mengubah gerakan. Dalam kondisi berdiri, diam berat tubuh setimbang dengan gaya reaksi tanah yang bekerja pada telapak kaki kita. Jadi, untuk menggerakkan dari posisi ini, seorang melakukan gaya horizontal lebih besar dan gaya vertikal dengan kedua kakinya. Gambar sederhana ini merupakan contoh pertama kita yang dalam mekanika disebut suatu free body diagram. Free body diagram merupakan model yang disederhanakan dari berbagai sistem atau objek yang ditunjukkan dengan gerakan gaya yang signifikan pada objek. Kompleksitas dan detail dari free body diagram tergantung pada tujuan analisis. Force motion principle di sini digambarkan secara jelas tanpa perubahan gerakan. Semenjak tidak adanya gerakan yang tidak seimbang pada diri orang itu, kemudian kita akan menggunakan free body diagram untuk menghitung dampak dari gaya dan gerakan memutar pada tubuh manusia. Dan kita akan mempelajari dampak dari gerakan gaya melalui waktu yang mengubah gerakan tubuh manusia. Suatu hal penting yang perlu dicatat dalam rangkaian dari peristiwa, gaya-gaya harus berawalan dari gerakan sebelum perubahan pada gerakan yang dapat terjadi. Perubahan substansi dalam gerakan tidak dapat secara instan atau cepat terjadi, melainkan dilakukan sepanjang waktu di mana pengiring kita terdapat prinsip Fortschritt. Tidak hanya jumlah gaya yang dapat meningkatkan jumlah gerak objek, jumlah waktu yang tersita di mana gaya dapat diterapkan juga mempengaruhi hasil gerakan. Prinsip yang penting lainnya untuk memahami modifikasi gerakan disebut inersial. Inersial yang disebut kelembaban dapat didefinisikan sebagai alat dari semua objek yang mengelola perubahan saat bergerak atau karakteristik semua objek atau benda yang melawan perubahan gerakan. Hukum Newton yang pertama tentang gerak garis lurus merupakan prinsip inersial. Pandangan Newton tentang inersial merupakan suatu alat gerakan yang mendasar dari gerakan merupakan temuan mendasar yang terbesar. Prinsip selanjutnya meliputi range of motion. Tubuh menggunakan perpindahan. Range of motion merupakan gerakan secara menyeluruh yang dipakai pada suatu gerakan dan dapat dispesifikasi sebagai linear ataupun gerakan memutar dari bagian tubuh. Tujuan daripada gerakan harus membutuhkan beberapa bagian tubuh dalam jarak yang terbatas. Sedangkan laju maksimum yang dibutuhkan atau gaya yang harus disediakan secara besar pada gerakan. Prinsip biomekanika yang berikutnya adalah balaja. Balaja adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan posisi tubuhnya secara relatif kepada beberapa dasar yang mendukung. Stabilitas dan mobilisasi postur tubuh adalah hubungan secara terbalik dan beberapa faktor biomekanika diliputi dalam manipulasi kestabilan maupun mobilitas per orang. Berdiri di atas tangan adalah kemampuan senam yang tidak hanya sulit sebab dibutuhkan kekuatan otot, melainkan juga disebabkan karena kecilnya alas untuk mendukung pada arah bagian depan dan arah bagian belakang. Bagaimana gerakan otot dan bagian-bagian tubuh disesuaikan dengan gerakan manusia yang selalu diarahkan pada koordinasi. Prinsip koordinasi Notium menyatakan bahwa penemuan waktu optimal
gerakan otot atau gerakan perbagian, tergantung pada tujuan gerakan itu sendiri. Jika gaya tekanan tinggi merupakan tujuan gerakan itu, lebih banyak gerakan-gerakan otot secara stimulan dan sambungan rotasi selalu lebih diperhatikan. Sedangkan untuk gaya atau kekuatannya rendah dan gerakan yang cepat tinggi cenderung lebih memiliki gerakan otot dan sambungan secara teratur. Kedua, strategi itu stimulan atau teratur dapat diperhatikan sebagai suatu motium, sedangkan koordinasi sebagian terbesar otot motorik di mana di antara dua strategi itu. Prinsip segmental interaction menyatakan bahwa gerakan gaya dalam suatu sistem yang berhubungan dengan tubuh yang keras dapat dipindahkan melalui jaringan dan sambungan. Gerakan otot-otot yang pendek secara normal dengan letupan menghasilkan tenaga putaran yang terkoordinasi dengan tepat untuk mengimbangi dampak dari putaran yang dilakukan beban dan sambungan. Bermacam-macam istilah yang telah dipakai untuk menggambarkan fenomena ini, yaitu transfer, summation, sequential. Karena adanya cara untuk mempelajari gerakan manusia, macam-macam pendekatan ini telah juga menciptakan kacauan dalam mengklasifikasikan istilah pelompokan gerakan karena salah satu rangkaian terbuka atau tertutup, kinematif atau kinetif. Prinsip biomekanika tentang optimal projektif menyatakan bahwa selama sebagian besar gerakan manusia membutuhkan proyektil atau bisa disebut lempar peluru pada tingkat optimal pada suatu proyeksi untuk tujuan khusus. Penelitian biomekanika menunjukkan bahwa sudut proyeksi optimal membuktikan kebenaran dan mengkompromisikan antara laju vertikal dan laju horizontal dengan kondisi tipikal yang masuk dalam berbagai olahraga. Prinsip yang terakhir meliputi spin atau putaran yang memberikan pada proyektil dan olahraga bola yang umum. Spin dibutuhkan pada lemparan dan tolak peluru sebab hal ini menstabilkan saat terbang dan menciptakan suatu gaya cahaya yang disebut lift. Gaya lift ini diperlukan untuk membuat lengkungan atau penolak gravitasi, di mana yang mempengaruhi lintasan dan lenting bola. Seorang pemain bola voli yang melakukan servis lompat harus memukul di atas pusat bola guna menunjang top spin ke bola. Pukulan top spin menciptakan suatu gaya angkat ke bawah yang membuat bola menukik tajam sehingga membuat lawan tak dapat menahannya.